A few moments later. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu tentang mikrotik akses. Nah, di sini di bab 5 ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada metode akses mikrotik, yang kedua ada akses router board with Winbox, yang ketiga menu hostname, IP address, dan Winbox, yang keempat pengenalan mikrotik pada Winbox, yang kelima akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, yang keenam web Pike, yang ketujuh Quickset, yang kedelapan Telnet dan SSH, yang kesembilan konsep serial console. Langsung aja kita mulai ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu metode akses router OS. Nah, di metode akses router OS ini ada keyboard, serial console, remote server cell atau SSH, kemudian ada Winbox, ada FTP, ada IP, IPI, ada Quickset dan Wi-Fi, kemudian ada MIC atau Telnet, kemudian ada lokal atau Winbox terminal menu, dan juga ada Mikrotik IPP. Nah, selanjutnya, untuk tampilan pada Winbox Available Access by MAC address atau IP address, akan tetapi untuk akses pertama Mikrotik ini bisa menggunakan MAC address, perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat XE, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Topologinya, dari laptop kita terhubung menggunakan kabelan ke Ether 2, jangan di port 1 terlebih dahulu, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1. Di sini ada firewall-nya. Nah, kemudian caranya yaitu satu, colokan kabelan pada Mikrotik router OS dan juga pada laptop. Nah, jika laptop tidak ada port untuk kabelan, gunakan adapter dari USB to Internet LAN. Kemudian yang kedua, aktifkan Mikrotik dengan powernya sampai menyala lampunya. Nah, yang ketiga, selanjutnya buka aplikasi Winbox untuk pertama kali pastikan Mikrotik sudah terkonek dan teridentifikasi. Yang keempat, jika Mikrotik kalian baru pertama kali diakses, maka akan muncul bacaan router OS, default configuration, kemudian klik remove configuration-nya. Yang kelima, jadi kalau misalkan tadi teman-teman menggunakan MAC address itu langsung klik connect, tidak ada passwordnya. Yang keenam, di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses Mikrotik, memastikan bahwa kabelan sudah terhubung dengan Mikrotik. Setelah itu, kalau masih gak bisa, cek dulu firewall-nya, pastikan firewall-nya dalam keadaan mati. Setelah itu, adapter Ethernet-nya lainnya dalam keadaan viable selain WiFi. Nah, ini ketika masuk Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang ada di bagian sisi kiri ya teman-teman ini. Nah, kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Nah, caranya satu, klik sistem, kemudian klik identity, masukkan hostname yang akan digunakan, maka secara langsung hostname-nya berubah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini cara memasukkan IP address pada Winbox, materi yang kedua. Nah, yang pertama itu, satu, address terletak pada sisi kiri, kemudian IP diklik. Nah, ini teman-teman, klik IP. Kemudian kedua, klik address. Di sini belum ada IP address yang kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya yaitu dengan cara klik tambah atau add. Nah, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, masukkan IP address kita yang kelas C yaitu 192.168.88.1 atau 24 pakai prefix karena ini mikrotik ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang keempat, kita pilih interface-nya yang tercolok pada mikrotik. Kita dengan kabelan tadi. Di sini kita pilih Ether 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kelima, lalu klik apply atau otomatis networknya sudah langsung terisi. Lanjut klik OK, maka kita sudah berhasil memberikan IP address pada Mikrotik router. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu pengenalan Mikrotik pada tampilan Winbox. Nah, caranya yang pertama itu connect to, ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address atau MAC address. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, login. Ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses router tersebut. Karena router ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses, maka kita bisa login dengan admin dengan passwordnya kosong. Kemudian yang ketiga, identity. Nah, informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita, kemudian ada version merupakan versi yang pada mikrotik kita, itu board,
jenis mikrotik. Nah, kemudian board itu jenis mikrotik yang kita gunakan. CHR, kemudian uptime, menginformasikan selama berapa lama mikrotik kita diakses. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita coba berkenalan dengan fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. Yang pertama itu admin. Admin ini merupakan user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Di sini kita menggunakan admin karena mikrotiknya baru pertama kali diakses. Kemudian IP address ini merupakan informasi kita login ke Winbox. Ini menggunakan IP address. Selanjutnya yaitu mikrotik merupakan hostname yang ada pada mikrotik kita. Yang keempat yaitu Winbox merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 byte. Yang kelima, versi 6.49 merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Yang keenam, CHR merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Kemudian yang ketujuh, 8664 merupakan prosesor pada mikrotik kita. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman. Yang pertama ini bagian session. Bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi, ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Yang kedua itu bagian setting. Nah, bagian setting ini dapat kita gunakan untuk melakukan zoom in atau zoom out. Yang ketiga yaitu bagian dashboard. Bagian dashboard ini terdapat menu undo atau lido. Kemudian ada save mode juga. Ini juga merupakan mode yang digunakan untuk remote access, biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Nih, quickset. Quickset ini merupakan konfigurasi cepat yang digunakan untuk mengkonfigurasi beberapa menu utama dalam tampilan layar saja. Misal, mengkonfigurasi internet gateway pada satu tampilan. Quickset ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Untuk mikrotik virtual quicksetnya tidak bisa digunakan. Nah, kemudian Capsman ini digunakan untuk controller jika ada banyak akses point maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Kemudian yang terakhir yaitu interface. Bagian ini menginformasikan terkait beberapa interface yang memiliki mikrotik. Nah, selanjutnya yaitu routing. Routing ini yaitu proses melakukan routing ini ada USPF, ada juga BGP, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian sistem. Sistem ini merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan seperti shutdown, reboot, dan pengkonfigurasian hostname juga bisa di sini. Kemudian files, ini harddisknya mikrotik, biasanya digunakan untuk konfigurasi. Kemudian yang terakhir itu log, menginformasikan terkait log kita. Nah, masih ada juga yaitu radius. Radius ini digunakan untuk radius silent. Kemudian tools, di bagian ini mungkin kalian ingin mengaktifkan Rumon, alat untuk bandwidth, test, M, dan lain sebagainya. Kemudian ada new terminal, ini juga digunakan untuk konfigurasi mikrotik berdasarkan baris perintah. Nah, ini juga ada Mac support.riv digunakan untuk membuat file yang bisa kita dikirimkan ke mikrotik.com. Kemudian ada juga more, ini bisa menampilkan tampilan Winbox baru. Nah, materi selanjutnya yaitu akses router board menggunakan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Nah, kemudian available access by MAC dan IP address. Kemudian menggunakan user admin dan passwordnya yaitu blank. Caranya, untuk menambahkan mikrotik pada Peanut Lab, 1. Klik kanan, klik Node, pilih mikrotik router OS. Kemudian yang kedua, untuk versi mikrotik menggunakan 6.49. Nah, yang ketiga yaitu mikrotik router board. Pilih mikrotik router board atau router OS. Kemudian, untuk versi mikrotik menggunakan 6.9 yang ini, scroll ke bawah ada menu option, ini hapus aja. Nah, yang ini hapus aja ya, semua optionnya hapus aja. Kemudian setelah itu klik save. Nah, jika sudah ada tampilan mikrotik seperti ini, bisa langsung kita nyalakan perangkat tersebut. Nah,
Yang ketujuh, pada bagian type, pilih manajemen cloud. Kemudian klik save lagi, kemudian hubungkan mikrotiknya dengan ISP atau NAT. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, cara selanjutnya itu untuk terhubung ke Windows, caranya klik terminal mikrotiknya. Yang pertama yaitu klik 2 kali pada mikrotik, selanjutnya tekan enter agar bisa login dengan user admin, password langsung enter saja karena ini mau kita kosongkan ya teman-teman. Nah, untuk bagian lain kita klik X saja. Klik enter sampai muncul tampilan seperti ini, ketik IP address print. Ini ya teman-teman. Nah, ketik IP address print, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dan ISP-nya, maka nanti saat kita buka Winbox pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox. Nah, materi selanjutnya yaitu akses router virtual PNetLab dengan Winbox. Nah, ini ya teman-teman, PNetLab jadi PNetLab ini yaitu lab alat emulator jaringan paket. Nah, persiapkan environment PNetLab yang sudah tersedia, perangkat virtual MikroTik, kemudian persiapkan aplikasi Winbox-nya, lakukan koneksi antar ISP dengan router, kemudian connect virtual MikroTik using Winbox. Nah, materi selanjutnya yaitu mengakses router board menggunakan WebPipe. WebPipe ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IP4 dan IP0, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via WebPipe bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP seperti ini. Caranya, yang pertama buka web browser, klik IP yang sudah kita dapatkan, ya ini seperti ini ya, 192.168.4.1. Nah, sama tampilannya dan fungsi seperti pada Winbox. Jadi, ini quick set ya seperti ini, konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan, kemudian dapat diakses melalui Winbox atau WebPipe. Nah, materi selanjutnya yaitu remote access, telnet, dan SSH. Nah, based on terminal command line interface. Kemudian akses router via text atau klik dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal, atau Winbox, dan terminal WebPipe. Nah, digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote lain seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengakses router via remote, SSH atau telnet menggunakan PuTTY. Nah, pertama itu masuk ke terminal seperti PuTTY. Pilih connection type, serial, dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manajernya. Kemudian, lalu speed baud rate seperti ini, khusus perangkat mikrotik. Materi selanjutnya yaitu konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Kemudian serial console ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Nah, menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115200, data bit 8, parity non, stop byte 1, dan flow control non. Sekian materi dari saya, kurang lebih mohon maaf.